Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nana Bapak. Yang pertama yang Bapak refleksi dulu, yaitu tentang menjawab salam. Menjawab salam itu yang betul waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Waalaikum. Tadi ada yang kedengar sama Pak waalaikum. Perbaiki lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mimnya di sana enggak sukun, enggak mati. Ya. Itu ilmu untuk anak Bapak semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada nabi kita, kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab ya, kalau ketika nama nabi disebut kita berselawat. Yang pertama yang sama-sama kita hormati kepala sekolah beserta wakil dan seluruh para majelis guru dan staf tata usaha dan juga Bapak Ibu PPL dari UMT dan UIN Bukit Tinggi. Kemudian yang Bapak banggakan anak-anak Bapak dari kelas 7 sampai kelas 9. Insyaallah Allah muliakan hendaknya. Amin. Baik, pada pertemuan kegiatan rohis kali ini Bapak ingin memberi nasihat atau beberapa koreksi dari penampilan kultum anak-anak Bapak. Yang pertama yaitu tentang membaca Al-Quran. Tadi ada yang membaca Al-Quran bagus, bacaannya sudah bagus, masih ada yang mau tar di belakang. Tidak hikmat, tidak mendengar. Padahal kata Allah kalau Al-Quran itu dibacakan kita mendengar, sama pahala teman yang membaca di depan dengan kita yang mendengar itu sama pahalanya. Kemudian untuk anak-anak Bapak besok, siapapun yang tampil membaca Al-Quran, jangan lupa membacakan suratnya jangan lupa. Biar tahu teman-teman bisa dilihatnya. Kemudian pada 3 minggu yang lewat, masih ingat enggak anak-anak Bapak yang Bapak sampaikan? Siapa yang ingat? Tentang apa? Ya, tentang sholat. Tapi ada cerita yang Bapak bawakan, yaitu cerita 4 ulama yang bernama Muhammad. Itu kisahnya. Sekarang Bapak ingin menyampaikan sebuah kisah juga, yaitu terjadi di Amerika sana. Seorang pemuda, yaitu seumuran dengan anak-anak Bapak semua ini, seorang pemuda Muslim. Dia tinggal di Amerika, Muslim, dan dia taat. Kisah ini terjadi anak Bapak ketika bulan Ramadan pada tanggal 27. Kita tahu umat Islam tanggal 27 itu turunnya apa? Kita yakin bahwa malam-malam ganjil pada bulan Ramadan itu turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, ketika malam Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu oleh pemuda ini, dia ingin menyaksikan apa kegiatan orang di Masjidil Haram. Apa kegiatan orang-orang di sana? Malam 27 apa kegiatan orang? Dia buka TV, dia tonton televisi.
Kemudian dia duduk dengan santai. Dia masih muda nih, ingin menyaksikan apa kegiatan, apa ibadah orang-orang di Masjidil Haram tersebut. Kemudian anak-anak Bapak, setelah ditonton seperti biasa, orang ada yang tawaf, ada yang melaksanakan sholat, ada yang berdoa, macam-macam kegiatan orang. Kira jumlah orang di sana, dia perhatikan banyak. Ada yang tahu jumlah orang di Masjidil Haram? Ada? Banyak, lebih dari ribuan, malah sampai mungkin 3 jutaan lebih, karena tempatnya besar. Disaksikanlah oleh pemuda ini, dia nonton televisi. Kemudian datang temannya. Temannya ini non muslim, itu orang kafir, dia tidak Islam, tapi dia berteman dengan pemuda yang taat ini. Setelah sampai anak bapak semuanya, kemudian yang muslim ini, pemuda yang muslim ini bertanya kepada teman-teman ini, kira-kira berapa jumlah orang yang di sana? Mungkin ribuan, kata pemuda non muslim ini ke temannya. Mungkin lebih dari itu. Terus ditanyanya lagi sama pemuda muslim ini, kira-kira banyaknya orang melakukan ibadah ini, berapa lama waktu untuk mengatur orang sebanyak itu, kata pemuda muslim itu. Bertanya kepada pemuda yang non muslim tadi, kepada pemuda kafir tadi. Dia tanya, maksud pemuda ini bukan mengislam, cuman bertanya aja kepada temannya, biasa cerita sama-sama teman kan, bertanya. Kemudian dijawabnya, mungkin lebih dari 1 bulan mengaturnya. Banyak orang, mungkin butuh banyak pegawai atau para perangkat tentaranya untuk mengatur. Banyak, mungkin waktu sebulan, kata pemuda non muslim tadi. Tetapi anak bapak, tidak, kata pemuda muslim ini. Lihatlah, saya yakin tidak sampai 1 menit orang yang beribadah di Masjidil Haram ini akan tertib, akan tenang dia. Tidak percaya orang non-muslim ini, tidak percaya. Tapi ketika itu setelah azan didengarnya, orang udah sibuk duduk cari tempat duduk setelah azan. Kemudian baru iqamah. Ini salat maghrib, baru iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai seterusnya. Kemudian majulah imam sudah. Maju imam. Lihat ke belakang. Istawu sawu sufutakum. Semuanya tiba-tiba rapi. Tertib semuanya. Berapa jumlah orang di sana? Lebih dari jutaan orang. Tertib. Heran pemuda non-muslim ini, karena orang mungkin kita terlihat biasa, tapi bagi orang kafir, bagi orang non-muslim itu sangat luar biasa. Masa ia 1 orang bisa menertibkan orang berjuta-juta? Terheran, terkagum pemuda ini. Apa penyebabnya? Ini pasti bukan ulah manusia. Ini pasti bukan karena manusia. Ini pasti campur tangan Tuhan. Anak-anak bapak, yang lebih dahsyat di sini, kisah ini apa yang harus anak-anak bapak ambil? Tiba-tiba pemuda non muslim ini minta masuk Islam, bawa dirinya masuk Islam. Karena apa? Karena cuma melihat solatnya rapi, tiba-tiba pemuda non muslim ini mau masuk Islam. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi anak-anak bapak, yang perlu anak-anak bapak ambil dari kisah yang bapak sampaikan ini, bagaimana anak-anak bapak membanggakan agama sendiri. Ini masih banyak bapak lihat. Bapak kan selalu perhatikan solat, kata gurunya, waktu solat sudah azan temannya masih bermain-main. Gimana caranya tidak bangga pada agama sendiri? Coba hadirkan dalam hati itu anak bapak. Hadirkan bahwa ini agamaku, ini tuntutan bagiku, ini kewajiban bagiku, maka laksanakan. Tidak perlu disuruh-suruh lagi. Nah, biar apa? Biar ada nilai yang timbul dari diri anak bapak. Itu yang perlu diperhatikan. Ada anak bapak nangkap dari cerita ini? Ada? Ada. Jadi nasihat bapak, kalau ada membaca Al-Quran ditargetkan 1 juz kelas 7, kemudian 2 juz di kelas 8, tiba di kelas 9, nanti diulang lagi. Nikmati proses itu.
Jangan anggap itu sebagai musibah, sebagai keberatan. Berat kita laksanakan, jangan, nikmati. Ingat janji-janji Allah tentang orang yang menghafal Al-Quran, tentang pemuda-pemudi yang taat. Ingat, sudah berulang kali guru-guru kita menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Membaca Al-Quran apa? Banyak. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan memberi syafaat, syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Banyak keutamaan. Nah, itu nasihat sedikit yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dihikmati. Kemudian Bapak berharap kepada kelas 7, kelas 8, kelas 9 besok yang tampil untuk kultum ini giliran. Tidak ada itu-keituannya orangnya. Ya Bapak Ibu guru yang lain, wali kelasnya tolong diacak. Seluruh yang laki-laki ini pernah khutbah, pernah azan, giliran tidak ada. Itu pandai satu yang itu yang udah tampil itu aja lagi, tidak boleh. Jadi semua anak Bapak ada pengalamannya tampil di depan. Itu yang Bapak harap. Ada pengalaman dan tahu kita, walaupun kita di sekolah umum, tapi kita tahu yang dasar-dasar. Nah, siap untuk menghafal? Siap? Mana suaranya nih? Masih kurang. Siap untuk menghafal? Siap untuk tampil apabila dapat giliran? Siap? Siap. Terima kasih Nana Bapak. Demikian Bapak sudahi dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.